Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang buat kita semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Sebelum kami menjelaskan tentang apa yang akan dibahas, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri John Samuel Opusunggu. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar ideal yang memenuhi beberapa ciri utama. Di pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, dan produk yang diperdagangkan bersifat homogen atau identik. Hal ini berarti bahwa setiap barang yang dijual oleh penjual berbeda tidak dapat dibedakan oleh konsumen, sehingga tidak ada preferensi antara produk dari satu penjual dengan penjual lainnya. Karakteristik utama dari pasar persaingan sempurna antara lain: satu, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Kedua, produk homogen. Ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Keempat, informasi sempurna. Dan kelima, yaitu harga ditentukan oleh pasar. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan bersifat price taker, yang artinya mereka harus menerima harga yang ditentukan oleh pasar dan tidak dapat mengubah harga tersebut karena produk yang dijual identik dan persaingan sangat ketat. Perusahaan di pasar ini cenderung menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam jangka panjang, di mana harga akan mendekati biaya marginal dan tidak ada laba ekonomi yang dapat diperoleh dalam kondisi keseimbangan pasar. Selanjutnya itu, pasar persaingan sempurna memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dengan struktur pasar lainnya. Berikut adalah ciri utama pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun individu yang dapat mempengaruhi harga pasar. Setiap pembeli dan penjual berperan kecil dalam menentukan harga pasar. Yang kedua itu produk homogen. Semua barang yang dijual di pasar ini dianggap identik oleh konsumen, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk dari satu penjual dengan penjual lainnya. Oleh karena itu, konsumen tidak akan memilih produk berdasarkan merek atau kualitas, melainkan hanya berdasarkan harga. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Jika ada keuntungan, perusahaan baru dapat memasuki pasar tanpa kesulitan. Dan jika mengalami kerugian, perusahaan dapat keluar tanpa adanya biaya besar. Ini memastikan persaingan tetap terbuka dan dinamis. Yang keempat yaitu informasi sempurna. Semua peserta pasar atau penjual dan pembeli memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait harga dan kualitas barang. Ini memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang optimal tanpa adanya informasi yang disembunyikan atau tidak lengkap. Yang kelima, harga ditentukan oleh pasar atau price taker. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Setiap perusahaan adalah price taker. Artinya perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar dan harus menerima harga yang ada. Dan yang keenam yaitu tidak ada kekuatan pasar. Karena banyaknya persaingan yang menawarkan produk serupa dan konsumen memiliki banyak pilihan, tidak ada satupun penjual yang dapat mempengaruhi harga atau kondisi pasar. Semua keputusan harga dilakukan oleh pasar secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada laba ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat memperoleh laba ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan masuk dan keluar pasar yang mempengaruhi pada penurunan laba ke tingkat normal atau yang hanya cukup untuk menutupi biaya produksi. Karakteristik tersebut menjadikan pasar persaingan sempurna sebagai pasar yang sangat efisien, tetapi juga sangat jarang ditemui dalam kenyataan karena banyaknya asumsi yang diperlukan untuk mencapainya. Karakter utama dalam struktur pasar persaingan sempurna meliputi banyaknya penjual dan pembeli, produk yang homogen, kebebasan masuk keluar pasar, informasi yang sempurna, dan harga yang ditentukan oleh pasar atau price tracker. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang sangat ideal dan jarang ditemukan dalam kenyataan. Karakteristik ini menjadi pasar persaingan sempurna yang sangat efisien dalam alokasi sumber daya, tetapi juga sangat sulit ditemukan dalam kenyataan karena banyaknya asumsi yang diperlukan untuk mencapainya. Struktur pasar persaingan sempurna berfungsi untuk menciptakan kondisi pasar yang efisien, baik dari sisi alokasi sumber daya maupun distribusi barang.
Fungsi-fungsi utama dari pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Pasar persaingan sempurna memastikan bahwa sumber daya atau seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dialokasikan dengan cara paling efisien. Setiap perusahaan memproduksi barang yang dengan biaya terendah dan sumber daya dipergunakan hanya untuk barang yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, penentuan harga yang adil. Karena produk yang ditawarkan homogen dan banyak persaingan, harga ditentukan oleh kekuatan pasar antara penawaran dan permintaan, bukan oleh pengaruh suatu perusahaan. Hal ini memastikan bahwa harga yang berlaku adalah harga yang adil, yang mencerminkan biaya marginal untuk memproduksi barang. Yang ketiga, menghasilkan efisiensi produk. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan memproduksi barang pada biaya yang sangat rendah dan menghindari pemborosan. Karena adanya banyak persaingan dan tidak adanya hambatan untuk memasuki pasar, perusahaan harus beroperasi dengan efisiensi untuk bertahan. Ini mendorong inovasi dan penurunan biaya produksi. 4. Mempengaruhi praktik monopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada perusahaan pun yang dapat menguasai pasar atau menetapkan harga. Banyaknya penjual dan pembeli membuat kekuatan pasar terdistribusi secara merata, yang pada gilirannya mencegah terjadinya praktik monopoli atau kartel. 5. Distribusi kesejahteraan ekonomi. Dalam kondisi pasar yang kompetitif dan efisiensi ini, konsumen mendapat barang dengan harga yang lebih rendah, sementara produsen beroperasi dengan keuntungan normal. Ini menciptakan kesejahteraan sosial di mana tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara signifikan. 6. Memastikan laba normal dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, laba ekonomi dalam pasar persaingan sempurna akan cenderung menuju nol karena banyaknya persaingan yang masuk ke pasar jika ada keuntungan. Hal ini menjaga agar harga selalu mendekati biaya produksi, yang memastikan tidak adanya eksploitasi terhadap konsumen atau produsen. Secara keseluruhan, fungsi pasar persaingan sempurna adalah menciptakan pasar yang efisien, mengurangi biaya, dan memastikan distribusi barang yang optimal dengan harga yang kompetitif. Struktur ini membantu menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta mendukung alokasi sumber daya yang tepat untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kelebihan struktur pasar persaingan sempurna. Efisiensi ekonomi atau allocative efficiency. Pasar persaingan sempurna menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, di mana barang diproduksi dalam jumlah yang tepat dan harga yang tepat. Barang diproduksi dengan biaya yang paling rendah dan sesuai dengan permintaan konsumen. Harga barang akan setara dengan biaya marginal atau MC, dan harga sama dengan biaya rata-rata atau ATC dalam jangka panjang, memastikan efisiensi maksimal. Yang kedua, harga adil untuk konsumen. Karena produk yang dijual homogen dan banyak pesaing yang ada, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan, yang memastikan harga yang adil dan wajar bagi konsumen. Konsumen mendapatkan barang dengan harga yang kompetitif tanpa adanya markup atau harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, tidak ada pemborosan. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan beroperasi dengan efisiensi maksimal sehingga tidak ada pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya. Semua faktor produksi digunakan secara optimal. Yang keempat, tidak ada pengaruh penjual terhadap harga. Karena banyaknya penjual yang menawarkan produk yang serupa. Setiap perusahaan adalah price taker, yang artinya mereka tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Hal ini menciptakan kondisi pasar yang lebih adil dan transparan. Yang kelima, mendorong inovasi dan efisiensi. Untuk tetap bertahan, perusahaan harus beroperasi dengan biaya rendah dan terus berusaha meningkatkan efisiensi produksi. Meskipun inovasi dalam hal produk mungkin terbatas karena produk yang homogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan struktur pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kesulitan mencapai dalam dunia nyata.
Pasar persaingan sempurna adalah konsep yang sangat ideal dan sulit ditemukan dalam kenyataan. Sebagian besar pasar di dunia nyata memiliki beberapa bentuk ketidaksempurnaan, seperti diferensiasi produk, hambatan untuk masuk pasar, atau ketidakmampuan untuk memperoleh informasi yang sempurna. Yang kedua, tentang laba ekonomi hanya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya dapat menghasilkan laba normal atau laba yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan mendapatkan penghasilan yang wajar. Ini menentukan bahwa tidak ada laba ekonomi berkelanjutan yang dapat mengurangi intensif untuk investasi dan inovasi jangka panjang. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Karena produk yang dijual homogen dan tidak ada diferensiasi, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung tidak memiliki banyak insentif untuk mengembangkan produk baru atau berinovasi dalam hal fitur dan kualitas produk. Inovasi lebih teratas karena tidak ada diferensiasi merek atau produk. Yang keempat, tidak memungkinkan skala ekonomi besar. Di pasar persaingan sempurna, perusahaan kecil tidak dapat mengambil keuntungan dari skala ekonomi besar. Meskipun tidak ada banyak perusahaan, masing-masing beroperasi pada kapasitas yang relatif kecil, yang membatasi kemampuannya untuk menurunkan biaya melalui produksi massal. Selanjutnya, kekurangan keuntungan dalam pemasaran dan diferensiasi. Dalam pasar persaingan sempurna, semua perusahaan menawarkan produk yang sama dan tidak ada diferensiasi antara produk satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat mengandalkan teknik pemasaran atau diferensiasi produk untuk meningkatkan daya tarik mereka di pasar. Demikianlah pembahasan kami mengenai materi pasar persaingan sempurna. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami meminta maaf dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.